Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Yayat dari SDN Cinanggerang 2, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Saya salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-7. Filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau sosok inspiratif bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Menurut pemikiran beliau, pendidikan merupakan tuntunan dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Apakah yang dimaksud tuntunan? Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang terdapat pada anak agar mencapai keselamatan, kebahagiaan lahir dan batin, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Tuntunan di sini, beliau mengibaratkan seorang petani. Petani dengan telatennya merawat tanaman, mulai dari mengolah tanah, memelihara tanaman, memupuk, menyirami, dan membasmi hama agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan anak, memerlukan tuntunan di dalam menempuh pendidikan, dan tentunya disesuaikan dengan kodratnya. Anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Ada beberapa penjelasan atau teori yang menjelaskan tentang jiwa dasar yang terdapat pada anak. Yang pertama, teori rasa. Bahwa anak dilahirkan ke dunia ini bagaikan secari kertas kosong yang wajib kita isi dengan sifat atau watak serta perilaku yang baik. Yang kedua, teori negatif. Teori ini menyatakan bahwa anak bagaikan sebuah kertas yang sudah terpenuhi dan kita tidak bisa mengubah karakter yang sudah melekat pada diri mereka. Dan yang ketiga, teori konvergensi. Teori ini menyatakan bahwa anak diumpamakan sebuah tulisan blueprint yang masih samar, yang wajib kita tebalkan agar nampak perilaku dan budi pekerti yang baik. Ada 3 kerangka pendidikan dalam konteks perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam senantiasa disesuaikan dengan tempat, lingkungan peserta didik berada. Kodrat zaman, pendidikan senantiasa harus mengikuti perkembangan zaman yang sifatnya dinamis. Kemudian yang kedua, prinsip perubahan. Prinsip perubahan berkaitan dengan 3 hal dengan istilah trikon. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas menunjukkan identitas kita dan peserta didik. Yang kedua, konvergensi. Konvergensi artinya kita selaku tenaga pendidik harus mampu mengajarkan kepada peserta didik bagaimana caranya memanusiakan manusia. Kemudian yang ketiga, konsentris. Konsentris maksudnya
Dengan keberagaman yang ada, kita selaku pendidik harus mampu mengajarkan kepada peserta didik bagaimana caranya menghargai dan menghormati keragaman dan perbedaan yang ada di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, kerangka pendidikan yang ketiga adalah apa yang berubah. Yang berubah adalah budi pekerti. Budi menunjukkan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti menunjukkan tenaga. Baiklah, ibu bapak guru pendidik di seluruh Indonesia, marilah mulai sekarang kita tanamkan kesadaran untuk menjadi bagian dari agen perubahan di dunia pendidikan. Mulailah dari sekarang, kita menginterpretasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ini dimaksudkan agar terjadi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dan senantiasa kita selalu menghamba kepada peserta didik. Menghamba kepada peserta didik maksudnya kita melakukan pendekatan dan pelayanan yang terbaik kepada mereka dengan penuh keikhlasan dan memberikan motivasi. Rupanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.